Banyak perusahaan memulai proyek inovasi dengan niat yang sangat baik. Presentasinya rapi, judulnya meyakinkan, anggarannya disetujui, tim dibentuk, semua orang terlihat sibuk dan optimis. Namun, beberapa bulan kemudian ceritanya berubah. Proyek mulai kehilangan arah, tim kebingungan menentukan prioritas. Rapat semakin sering, tetapi keputusan tidak kunjung jelas. Ada ide baru hampir setiap minggu, tapi tidak ada yang benar-benar selesai. Anggaran mulai dipertanyakan, dukungan manajemen melemah. Dan perlahan, proyek yang awalnya penuh harapan itu berhenti dengan sendirinya. Ketika ditanya, apa yang salah ya? Jawabannya hampir selalu sama. Eksekusinya kurang kuat, timnya kurang fokus, atau pasarnya berubah. Padahal, jika ditarik ke belakang, akar masalahnya sering muncul jauh sebelum eksekusi dimulai. Masalahnya ada di persiapan. Kurangnya persiapan biasanya terlihat dari hal-hal sederhana. Misi proyek tidak pernah benar-benar disepakati. Setiap orang punya versi sendiri tentang tujuan akhir. Lingkup pekerjaan terlalu luas atau justru terlalu sempit. Kriteria keberhasilan nggak jelas. Sumber daya sudah dikeluarkan tetapi tanpa arah pembelajaran yang pasti. Peran tim tumpang tindih. Dukungan organisasi setengah-setengah. Akibatnya, proyek inovasi berjalan seperti kapal tanpa kompas. Bergerak tetapi tidak tahu kemana. Sibuk tetapi tidak yakin apakah yang dikerjakan benar-benar penting. Disinilah banyak proyek inovasi gagal. Bukan karena idenya buruk, tetapi karena fondasinya yang rapuh. Karena itu, proyek inovasi perlu disiapkan dengan sungguh-sungguh. Ada tahap yang harus dilewati dengan disiplin. Ada fondasi yang harus ditegakkan sebelum melangkah lebih jauh. Dan itulah peran tahap 1 dalam SIP, yaitu preparing. Tahap ini menjadi momen krusial ketika strategi mulai berubah bentuk menjadi sistem kerja yang nyata. Mari kita bahas. Tahap preparing atau persiapan adalah titik awal yang menentukan proyek inovasi. Di fase inilah, kualitas persiapan akan sangat mempengaruhi kualitas hasil. Jika tahap ini dilakukan dengan baik, tahap-tahap berikutnya akan berjalan lebih lancar. Jika diabaikan, masalah akan muncul berulang kali di tengah jalan. Ada 4 pilar utama yang menjadi fondasi SIP di tahap ini. 4 pilar tersebut adalah misi yang jelas, lingkup dan kriteria keberhasilan yang tegas, alokasi sumber daya yang cerdas, serta struktur tim dan dukungan organisasi yang solid. Keempatnya saling berkaitan dan harus dibangun secara utuh. Kita mulai dari pilar pertama, menetapkan misi yang jelas. Banyak proyek inovasi dimulai dengan semangat tinggi tetapi tanpa misi yang benar-benar tajam. Misinya terdengar baik tetapi terlalu umum, terlalu luas, atau sulit diterjemahkan ke dalam keputusan sehari-hari. Padahal misi adalah kompas yang menghubungkan proyek inovasi dengan arah strategis perusahaan. Misi membangun tim memahami alasan mengapa proyek ini penting dan masalah apa yang ingin diselesaikan. Misi yang baik perlu menantang tapi tetap realistis, aspiratif namun berbasis data. Dan yang terpenting, memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Dengan begitu, misi tidak berhenti di dokumen awal tetapi hidup dalam proses kerja tim. Untuk membantu penyelarasan ini, Cias menggunakan Innovation Compass. Alat ini membantu tim menyatukan tujuan strategis, perusahaan, aspirasi proyek, masalah utama yang dihadapi, serta hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya kompas ini, keputusan tidak lagi didorong oleh opini pribadi atau tren sesaat. Setiap pilihan selalu dirujuk kembali ke arah yang sudah disepakati. Apakah keputusan ini mendekatkan kita ke misi atau justru menjauh? Ketika misi jelas, eksekusi menjadi lebih terarah. Diskusi lebih fokus, energi tim tersalurkan ke hal-hal yang benar-benar bermakna. Pilar kedua adalah menentukan lingkup dan kriteria keberhasilan. Setelah misi disepakati, langkah berikutnya adalah menentukan lingkup dan kriteria keberhasilan proyek. Lingkup yang terlalu luas sering membuat tim kelelahan sebelum mencapai hasil nyata. Terlalu banyak yang ingin dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Fokusnya terpecah, progresnya melambat. Sebaliknya, lingkup yang terlalu sempit memang terasa aman, tetapi seringkali tidak menghasilkan dampak strategis yang signifikan. Karena itu, lingkup perlu ditetapkan dengan sadar. Cukup fokus untuk bisa dieksekusi dengan baik, tetapi cukup relevan untuk menciptakan nilai nyata bagi bisnis. Dalam SIP, keberhasilan dilihat melalui 3 lensa utama. Lensa pertama adalah kinerja bisnis. Di sini
kita melihat kontribusi proyek terhadap pendapatan, efisiensi, atau kepuasan pelanggan. Lesson kedua adalah desirability, visibility, dan viability. Apakah solusi yang dikembangkan benar-benar dibutuhkan pengguna? Apakah bisa diwujudkan secara teknis? Dan apakah masuk akal secara bisnis? Lensa ketiga adalah hasil berbasis waktu. Artinya, fase memiliki target hasil yang jelas, mulai dari prototipe, pengujian, hingga validasi pasar. Evaluasi dilakukan secara berkala dalam ritme sprint. Tujuannya menjaga fokus dan memastikan proyek tetap berada di jalur strategis. Dengan pendekatan ini, tim tidak hanya bergerak cepat, tetapi bergerak ke arah yang tepat. Pilar ketiga adalah mengalokasikan sumber daya dengan cerdas. Dalam banyak kasus, proyek inovasi dimulai dengan anggaran besar sejak awal. Harapannya sederhana. Dengan sumber daya besar, hasil akan cepat terlihat. Namun, pendekatan ini sering kali meningkatkan risiko justru. Dalam SIP, proyek inovasi dimulai dengan langkah kecil. Tujuannya belajar secepat mungkin dengan risiko yang terkontrol. Ketika tanda-tanda nilai mulai terlihat, barulah proyek diperbesar dan dipercepat. Anggaran diberikan secara bertahap dan berbasis pembelajaran. Setiap tahap diharapkan menghasilkan insight yang jelas, bukan hanya output, tetapi pemahaman baru yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan berikutnya. Tim juga perlu ruang untuk fokus. Tugas rutin yang tidak relevan sebaiknya diminimalkan. Inovasi membutuhkan waktu untuk berpikir, bereksperimen, dan merefleksikan hasil. Dalam memilih anggota tim, kesiapan untuk belajar lintas fungsi menjadi faktor penting. Rasa ingin tahu, keterbukaan, dan kemampuan beradaptasi seringkali lebih menentukan daripada keahlian teknis semata. Dengan cara ini, perusahaan tidak hanya membiayai aktivitas, perusahaan membiayai proses pembuktian nilai. Setiap jam kerja dan setiap diskusi menjadi investasi pembelajaran strategis. Pilar keempat adalah membangun tim dan dukungan organisasi. Proyek inovasi strategis melibatkan banyak peran. Ibarat sebuah orkestra, setiap bagian harus bermain selaras. Ada sponsor yang memastikan mandat strategis dan dukungan sumber daya. Ada promotor yang menggerakkan kolaborasi lintas fungsi. Ada project owner yang menjaga keputusan operasional. Ada innovation coach yang memastikan proses berjalan disiplin dan reflektif. Semua peran ini perlu dipahami dengan jelas. Selain itu, organisasi perlu menyediakan rumah bagi inovasi, biasanya berupa unit kerja atau innovation center. Unit ini berfungsi sebagai fasilitator, penghubung, dan penjaga ritme antar proyek. Mereka menyediakan pelatihan, alat, dan ruang refleksi. Mereka membantu tim tetap belajar tanpa kehilangan arah. Kolaborasi dijaga, tanggung jawab diperjelas, dan ritme kerja tetap konsisten. Itulah 4 pilar utama dalam mempersiapkan proyek inovasi. Misi yang jelas, lingkup dan kriteria keberhasilan yang tegas, alokasi sumber daya yang cerdas, serta struktur tim dan dukungan organisasi yang solid. Dengan memahami dan menegakkan keempat pilar ini sejak awal, Anda kini memiliki landasan yang lebih kuat untuk memulai proyek inovasi dengan arah yang jelas dan ekspektasi yang realistis. Dengan persiapan yang tepat, harapannya inovasi tidak berhenti di atas kertas atau presentasi, tetapi benar-benar tumbuh menjadi hasil nyata yang memberi nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Selamat mencoba.